Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Diasti Nur Ajijah dengan NIM 2009217 dari kelas 1D Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dibuatnya video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 1 mata kuliah Konsep Dasar Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Seni Aprilia MPD. Dalam video ini, saya akan memaparkan salah satu materi pada mata kuliah Konsep Dasar Bahasa Indonesia dengan judul prosa. Prosa dalam kesusastraan sering disebut juga dengan istilah fiksi. Kata prosa diambil dari bahasa Inggris yaitu prose. Prosa atau fiksi memiliki arti sebuah karya naratif yang menceritakan sesuatu yang bersifat rekaan, hayalan, tidak berdasarkan kenyataan, atau dapat juga berarti suatu kenyataan yang lahir berdasarkan hayalan. Secara umum, prosa atau fiksi memiliki arti sebuah cerita rekaan yang kisahnya mempunyai aspek tokoh, alur, tema, dan pusat pengisahan yang keseluruhannya dihasilkan oleh daya imajinasi pengarang. Prosa memiliki beberapa ciri khusus, yaitu yang pertama, prosa memiliki bentuk yang bebas, yang kedua, tidak terikat baris, bait, suku kata, dan irama. Yang ketiga, memiliki tema, tokoh, latar, alur cerita, urutan peristiwa, dan amanat. Yang keempat, umumnya berupa sebuah rangkaian kalimat yang membentuk suatu paragraf. Yang kelima, prosa mengalami perkembangan. Prosa dibagi menjadi dua. Yang pertama ada prosa modern. Yang termasuk ke dalam prosa modern, yang pertama ada cerpen atau cerita pendek, yang merupakan cerita berbentuk prosa pendek. Yang kedua ada novelet, yaitu cerita yang panjangnya lebih panjang dari cerpen, tetapi lebih pendek dari novel. Yang ketiga ada novel atau roman, yaitu cerita yang berbentuk prosa, yang menyajikan permasalahan secara kompleks dengan penggarapan unsur-unsurnya secara lebih luas dan lebih rinci. Yang keempat ada cerita anak, yaitu cerita yang mencakup tentang rentang umur membaca beragam untuk usia anak-anak. Yang kelima ada novel remaja, yaitu novel yang tulis untuk remaja. Yang kedua ada prosa lama, yang termasuk ke dalam prosa lama, yang pertama adalah dongeng. Dongeng merupakan cerita yang sepenuhnya merupakan hasil imajinasi dari pengarang, yang menceritakan pengalaman yang belum pernah terjadi. Yang kedua ada fabel. Fabel adalah cerita tentang binatang yang diperankan seperti manusia, contohnya si kancil. Yang ketiga ada hikayat. Hikayat adalah cerita, baik cerita sejarah maupun cerita roman fiktif, yang dibaca untuk pelipur rara, pembangkit semangat juang, atau sekedar untuk meramaikan pesta. Contohnya seperti hikayat Hang Tuah. Lalu yang keempat ada legenda. Legenda adalah dongeng tentang suatu kejadian alam atau asal-usul suatu tempat. Contohnya seperti asal mula tangkuban perahu. Yang kelima ada mite. Mite adalah cerita yang berlatar belakang sejarah atau hal yang dipercayai oleh orang banyak, bahwa cerita tersebut pernah terjadi, serta mengandung hal-hal yang goib, contohnya seperti cerita Nyi Roro Kidul. Lalu yang selanjutnya ada cerita penglihati, yaitu cerita yang mengandung unsur kelucuan, omong kosong, kemustahilan, tetapi biasanya memiliki kritik tentang perilaku umat manusia. Contohnya seperti cerita Si Kabayan. Unsur-unsur yang ada dalam cerita prosa dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada unsur intrinsik, yang kedua unsur ekstrinsik. Yang termasuk ke dalam unsur intrinsik, yang pertama ada tema. Tema yaitu gagasan dasar atau gagasan umum yang menopang sebuah karya sastra. Yang kedua ada tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah karya sastra. Tokoh dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada tokoh utama atau tokoh protagonis, lalu ada juga tokoh lawan atau tokoh antagonis. Lalu yang selanjutnya ada tokoh wirawan atau wirawati, yakni tokoh penting yang memiliki keluhuran dalam berpikir. Lalu ada antiwirawan, yaitu tokoh yang memiliki kegagalan dan tidak memiliki nilai-nilai luhur dalam dirinya. Ada juga tokoh bawahan, yaitu tokoh yang tidak sentral kedudukannya di dalam cerita, tetapi kehadirannya sangat diperlukan untuk menunjang tokoh utama. Lalu ada juga tokoh andalan, yaitu tokoh bawahan yang menjadi kepercayaan antagonis. Yang terakhir ada tokoh tambahan, yakni tokoh yang tidak memegang peranan penting dalam sebuah cerita atau peristiwa. Yang ketiga ada alur atau plot, yaitu urutan kejadian yang dihubungkan secara sebab akibat. Peristiwa yang satu disebabkan atau menyebabkan peristiwa yang lain. Secara umum, plot dibagi menjadi tiga, yaitu peristiwa, konflik, dan klimaks. Terdapat beberapa kaidah pengembangan plot. Yang pertama, plausibilitas. Menyarankan dapat tidaknya suatu karya dipercaya atau diterima oleh pembaca berdasarkan logika cerita. Yang kedua ada unsur kejutan atau suspense, yaitu cerita dituntut untuk berkadar tinggi dan terjaga hingga membangkitkan hasrat ingin membaca. Yang keempat ada latar. Latar yaitu tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan.
Yang kelima yaitu sudut pandang, yaitu cara pandang pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita dalam sebuah karya sastra kepada pembaca. Sudut pandang ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama sudut pandang persona ketiga, yaitu dia, yang kedua sudut pandang persona pertama, yaitu aku, dan yang terakhir sudut pandang campuran. Dalam suatu karya, pengarang dapat mengganti lebih dari satu teknik sudut pandang sesuai kemauan dan kreativitasnya. Yang keenam ada amanat, yaitu pemecahan yang diberikan pengarang terhadap persoalan di dalam sebuah karya sastra. Amanat berisi pesan moral yang ditulis oleh penulis cerita, yang dapat dipetik oleh para pembacanya. Yang ketujuh ada penggunaan bahasa. Pemahaman sastra berisi tentang sistem kode bahasa, kode budaya, dan kode sastra. Dunia sastra adalah dunia kata, yang diciptakan, dibangun, dan ditawarkan lewat kata-kata. Bentuk bahasa sastra tak lepas dari tujuan penyampaian dan unsur estetika yang ada di dalamnya, sehingga membentuk gaya bahasa tersendiri, dan bahasa sastra pun menjadi telah mandiri. Penggunaan bahasa di sini dapat kita sebut dengan stilistika. Macam-macam stilistika yaitu diksi, kata majemuk, ungkapan, gaya bahasa, majas, dan peribahasa. Sedangkan unsur ekstrinsik dalam prosa yaitu unsur yang membentuk karya sastra dari luar sastra itu sendiri. Contohnya seperti identitas atau latar belakang pengarang, unsur sosial, unsur budaya, unsur politik, unsur ekonomi, unsur agama, unsur moral, dan unsur lain yang mempengaruhi lahirnya sebuah karya sastra prosa. Macam-macam bentuk prosa dalam ruang lingkup sastra anak. Yang pertama adalah cerita anak, yang kedua ada cerita bergambar, yang ketiga ada legenda, yang keempat mite, yang kelima dongeng, dan yang keenam fabel. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.